emotional eating ini adalah relate dengan kondisi psikologi seseorang, itu juga harus dievaluasi dari skala atau anxiety stress levelnya. Jadi harus dievaluasi tuh buat keduanya gitu. Apakah memang terbukti dari kebiasaan makannya ini disebabkan karena yang kondisi psikologis yang tidak sesuai. Nah, sebenarnya si emotional eating ini kalau dari definisinya itu adalah makanan, kebiasaan makan yang disebabkan karena kondisi psikologis yang menyebabkan poor diet gitu. Jadi makannya itu bukan makanan yang sehat. Jadi harus di-highlight bahwa makanan yang dikonsumsi dalam emotional eating ini biasanya lebih ke arah makanan-makanan yang tidak sehat gitu. Jadi poor diet yang disebabkan kondisi psikologis, definisinya dulu. Tapi apakah terus kita bisa bilang nih, kok ada orang setiap stres terus langsung makan, setiap kayaknya lagi ada masalah dikit terus habis itu pengen makannya yang banyak, apakah itu pasti gitu? Untuk memastikannya itu ada kriteria diagnosisnya sendiri. Jadi tadi ada kuesionernya yang harus dijawab, terus dikorelasikan juga atau dihubungkan dengan kuesioner dari stress level seseorang gitu. Kalau memang ternyata nanti pas dievaluasi memang mengarah ke arah sana, ya mungkin itu memang tegak diagnosisnya gitu. Tapi memang kondisi ini umum terjadi gitu. Ada beberapa orang yang memang pelampiasannya ketika memiliki masalah itu bisa menyebabkan peningkatan selera makan atau konsumsi makanan yang tidak sehat gitu. Nah, apakah lantas ketika kita makan demikian itu harus pasti diagnosisnya adalah emotional eating? Ya tadi harus dipastikan dengan penegakan diagnosis dari kuesioner tadi gitu. Karena memang makan itu buat beberapa orang gitu dan buat sebagian banyak orang lah gitu ya, sebenarnya menciptakan sensasi bahagia gitu, sensasi rilisnya dari dopamin yang menyebabkan kita tuh lebih rilis stres, terus kemudian lebih rileks, lebih senang, lebih bahagia gitu. Jadi efek itu yang sebenarnya dicari, kenapa orang tuh ada yang emosional nyarinya makanan gitu. Oke dok, nah ini menarik. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu, tadi dokter bilang ternyata ada kuesioner pemeriksaannya dok ya, biar bisa kita tahu diagnosis tindakannya apakah benar nih emotional eating atau enggak. Nah mungkin selama ini kita kira emotional eating kalau lagi stres pengen makan berarti lu lagi emotional eating nih gitu. Oh lu emotional eating nih, padahal kan ternyata ada secara medis tunjangnya pemeriksaan penunjangnya ya kayak kuesioner tadi dok. Nah, info terbaru nih teman-teman. Nah, dok langsung aja. Kita kan mau bahas ini pengaruhnya hubungannya ke diet ya dok. Karena ini akan mengganggu banget buat kita-kita yang lagi diet. Aduh, kasihan banget ya dok ya. Mungkin dietnya udah sebulan, tiba-tiba lagi stres. Terus emotional eating, makan segala hal yang tidak sehat pula gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan. Ini boleh nih, saya suka banget pertanyaan ini dok. Kita jawab dok. Dari Meira Pita. Dok, pertolongan pertama yang bisa dilakukan untuk menghadapi emotional eating apa ya? Nah, ada nggak dok sugesti mungkin atau apa gitu? Atau ada obatnya? Ya, sebenarnya lagi ya, kalau sesuatu yang berhubungan dengan kondisi psikologi seseorang itu banyak banget multifaktorial yang harus dibenerin. Jadi obatnya shortcut gitu ya bisa, tapi sebenarnya kondisi dari keseluruhan gitu ya, multifaktorial tadi tuh harus dibenerin. Mulai dari mulai kalau karena kita ngomongin yang mengenai kebiasaan makan, pertama ya tentunya kebiasaan makan dulu nih. Kebiasaan makan itu supaya kita tidak terjadi emotional eating, kita tuh harus makan secara jumlah, jenis, dan jamnya itu harus jadwal ya, harus teratur, sehingga kita nggak pernah merasa ada periode yang terlalu lapar gitu. Sehingga ketika periode terlalu lapar dalam jangka waktu panjang, terus ada stresor, masalah di kantor atau di kuliah atau bahkan di rumah gitu ya, itu akan menyebabkan kita jadi stres levelnya tinggi, sehingga selera makan akan menjadi lebih meningkat dan pengennya makan macam-macam, yang terutama yang high fat dan high sugar diet. Nah itu kan bahaya sebenarnya. Nah yang paling benar adalah balik lagi ke konsep makan yang harus seimbang tadi. Jadi makan itu dibiasain
ya udah harus ada 3 porsi makan utama dan 2 kali camilannya. Kalau itunya udah bener dengan komposisi yang sesuai gitu, maka kita kan seharusnya tidak pernah mengalami periode lapar banget gitu. Kalau periode lapar bangetnya itu nggak ada, harusnya dietnya itu bisa sesuai. Terus kemudian ketika terjadi masalah emosional pun, ketika ingin makan tuh ya juga nggak terlalu berlebihan. Itu sih yang paling penting. Yang kedua, untuk rilis stres kayaknya bukan saya sih harusnya yang bisa menjawab dengan tepat gitu. Cuma banyak banget gitu sekarang mediasi-mediasi yang bisa dilakukan gitu, baik dari komunitas olahraga atau bahkan komunitas untuk ya untuk healing stres gitu ya. Banyak banget lah yang bisa dilakukan sebenarnya untuk bisa mengatasi kondisi psikologisnya tersebut. Jadi jangan pernah merasa saya harus menyelesaikan masalah tuh sendirian gitu. Bahwa kita itu sebagai makhluk sosial yang tetap butuh orang lain gitu untuk sharing, sekadar sharing, atau misalnya sekadar bukan sharing, mungkin hanya menghabiskan waktu bersama yang bisa merilis stres kita, karena dengan kita berkumpul dengan komunitas biasanya akan lebih terasa happy tuh, hormon-hormon bahagianya keluar gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, activity level itu sendiri juga terbukti ya, buat orang yang lebih aktif itu memang untuk hormon stresnya itu biasanya akan jauh lebih rendah, sehingga kebiasaan untuk berolahraga sekarang kan banyak ya, klub sepeda, klub lari, klub pound fit, klub yoga, klub apapun gitu, atau ke nge-gym. Itu kebiasaan-kebiasaan yang sangat baik dan perlu untuk dilanjutkan, karena sangat bisa untuk memperbaiki macam-macam, termasuk kondisi emosional dan psikologis seseorang gitu. Jadi penting banget punya peer group atau komunitas yang menerima kita dan juga mensupport untuk kegiatan baik, seperti misalnya berolahraga tadi, atau hobi lain juga boleh, tapi olahraga tetap sih harus dilakukan activity level. Balik lagi sih ke situ sih. Kita highlight ya dok, berarti 3 kebutuhan pokoknya harus terpenuhi tadi, 3 makan berat, 2 cemilan, yang kedua kita punya komunitas, yang ketiga jangan lupa olahraga tetap ya. Jadi itu akan pasti menolong kalau ada godaan-godaan emotional eating tadi. Nah ini yang kedua ya dok ya, menarik Ya, lagi nih. klub-klub olahraga tadi kan. Bentar ya dok. Pertanyaan kedua ini dari Ana Amira. Nah ini mungkin yang nonton, yang follow Dermis, yang follow Yesdok pasti banyak Gen Z kan dok ya. Apalagi Gen Z ini kan tumbuh dan besar dengan makanan-makanan junk food. Nah ini pertanyaan bagus nih. Bagaimana membatasi emotional eating bagi generasi Gen Z dok? Apakah harus ada treatment khusus? Oke. Kalau treatment khusus sih sebenarnya enggak. Secara garis besar tuh sama. Untuk prinsip healthy lifestyle-nya tuh sama. Cuma memang sekarang ya banyak, saya dapat beberapa gitu kasus di mana memang kondisi emosional atau level depresi atau apa bagi Gen Z itu juga banyak terjadi gitu. Nah salah satunya ya tadi ya, perlu untuk bercerita atau punya komunitas atau punya hobi tertentu yang bisa rilis stres, itu juga sangat penting untuk si Gen Z tadi, karena dengan adanya sosial media yang sekarang gitu ya, kita tuh mudah sekali gitu kan sesuatu tuh mencetuskan stres, karena kita dipenuhi dengan stigma atau dipenuhi dengan standar keberhasilan yang adanya di sosial media gitu. Kalau bagi yang mungkin masih mungkin mengikuti gitu ya trendsetternya atau seleb atau siapapun idolanya gitu, itu membuat kadang-kadang menjadi menjadi agak lebih susah untuk bisa accept diri kita. Nah sebenarnya tuh yang paling penting kan kita tuh bisa menjadi versi terbaik dari apa yang kita punya gitu, tapi bukan ngikutin seseorang siapa gitu. Nah itu yang sebenarnya harus dikembalikan lagi, bahwa
kita harus jadi versi terbaik dari diri kita, dan harus tadi balik-balik lagi, apa sih, kita tuh bertanggung jawab sama diri kita loh. Diri kita tuh apa ya, tadi misalnya diri kita tuh harus sehat, artinya ya nggak boleh, sehat tuh ya jasmani dan rohani kan. Jadi ya dua-duanya harus dipenuhi nih, psikologis yang sehat, terus habis itu juga jasmaninya juga sehat, dietnya harus bagus, terus habis itu rilis stresnya juga harus bagus, juga activity levelnya juga harus bagus. Nah itu yang harus di highlight sebenarnya gitu. Jadi dengan adanya sosial media tuh bagus banget sebenarnya, karena kita juga kadang kan jadi punya high standard ya terhadap apa yang sudah dicapai gitu sama celebs atau apalah, idola-idola di sana gitu, atau jenis-jenis pekerjaan baru yang mungkin dulu nggak ada gitu, jadi cita-cita Gen Z sekarang gitu kan. Sebenarnya bagus banget gitu, tapi again harus balik lagi gitu, bahwa kita berusaha menjadi versi terbaik dari kita, supaya tadi emosionalnya tuh nggak jadi insecure sendiri gitu loh. Karena ada beberapa kasus tuh yang saya temuin masih muda gitu, umur baru teenager gitu ya, teenager akhir, tapi sudah dalam kondisi emosional yang depres gitu, sehingga ya cukup kasihan dan sayang sih sebenarnya gitu. Karena lagi-lagi again ketika itu terjadi, pelampiasannya memang ya yang seperti tadi dalam bahasan kita ini ya, emotional eating tadi. Jadi makan, makan, makan untuk mendapatkan dari salah satunya kebahagiaan untuk dia sendiri. Nah itu yang harus kita ubah sih sebenarnya gitu. Jadi it's complicated memang, tapi tadi deh kita mulai dari healthy lifestyle-nya dulu yang harus dibiasain, dan accepting ourselves gitu dengan versi terbaik kita, itu yang paling penting buat Gen Z sebenarnya. Thank you, menjawab ya ini Kak Amira ya. Nah ini pertanyaan juga, tadi kan saya di awal tuh ada bilang ya dok ya, apakah emotional eating memang harus nunggu stres dulu? Apakah kalau lihat makanan cantik terus pingin beli, tapi ketika dimakan kok kayaknya kenyang? Nah ini pertanyaan berikutnya dari Aulia nih, ini dok, apakah makan sambil menonton film termasuk emotional eating karena tidak terasa makannya banyak dan habis? Ini gimana dok? Yang hobi nonton sih kayak gitu, gimana dok? Tadi ya balik ke bahwa kita makan itu harus balik ke jadwal, terus jenis sama jumlahnya sesuai. Nah jadwal makan memang sebaiknya ya sesuai yang seharusnya di jam tertentu. Jadi kita tuh sebaiknya ngabisin makan tuh kan nggak lebih dari 30 menit satu. Terus kemudian di jam sarapan, makan siang, dan makan malam. Kenapa sih? Ya tadi karena ketika kita makan sambil activity yang lain, kadang ya satu jenisnya kita nggak bisa ukur, nggak bisa takar karena memang konsentrasi kita nggak ke sana. Terus yang kedua, jumlahnya itu juga bisa jadi lebih dari apa yang sebenarnya kita butuhkan gitu, karena tadi ya konsentrasi yang sedang tidak ke sana itu membuat kita ya udah terus aja gitu, makan. Nah itu yang sebenarnya harus diatur. Jadi ketika melakukan hal lain, misal ya sambil tadi nonton TV, sangat tidak disarankan sebenarnya. Dan apa yang dimakan ketika nonton TV biasanya bukan makan utama kan, biasanya cemilan. Nah cemilan tuh kalau kita makannya taruhlah 2 jam, crackers gitu, nggak kerasa itu berapa ratus kalori yang udah masuk sebenarnya ya kan. Jadi sangat-sangat tidak dianjurkan sebenarnya. Lebih baik makan utama di jam sarapan, makan siang, makan malam dengan porsi yang sesuai, dengan lengkap, sayur mayur, buah, terus kemudian protein hewani, protein nabati, dan karbohidratnya di jam 3 jam tadi, 3 jam makan pagi, makan siang, dan makan malam, terus kemudian ada camilan. Sudah di situ saya rasa ketika sudah kenyang, ketika kita jamnya nonton TV atau santai, harusnya nggak nyemilah aneh-aneh lagi gitu. Kiri ya, penuhi kebutuhan pentingnya tadi. Nah ini pertanyaan lagi, aduh mana ya tadi ya, tadi ada pertanyaan bagus nih, mana ya, aduh saya cari, oh ya ini dok. Nah ini, oke, pertanyaan dari Meita Rasari, pertanyaannya adalah, dok, apa resiko jangka panjang jika emotional eating tidak dapat ditangani? Gimana dok? Jadi resikonya perlu teman-teman tahu mungkin biar lebih apa ya, lebih mawas diri nih kalau lagi emotional eating. Oke, dampaknya ternyata begini.
Silakan dokter. Oke, nah emotional eating kalau nggak ditanganin ada beberapa penyebab. Yang pasti yang pertama ke arah emosionalnya, yang kedua adalah kondisi metabolik yang terjadi. Kalau yang ke arah emosionalnya yang pasti adalah stres. Jadi kondisi psikologis stres itu sendiri akan bisa lebih meningkat. Kemudian emotional eatingnya akan jadi lebih meningkat lagi. Jadi kayak suatu siklus yang tidak bisa dihentikan. Terus yang kedua, yang paling penting adalah sama kondisi metabolik kita sendiri. Yang sama-sama udah kita tahu ya, dengan adanya peningkatan berat badan atau obesitas, peningkatan lemak di dalam tubuh yang disebabkan karena adanya konsumsi makanan dengan kalori yang berlebihan di dalam tubuh, maka penyebabnya banyak sekali. Penyakit metabolik, diabetes, darah tinggi, kemudian penyakit jantung, stroke, kemudian penyakit ke arah penyakit cancer juga akan meningkat risikonya, belum lagi ke arah penyakit fatty liver, terus kemudian kerusakan ginjal kalau sudah kena diabetes dan hipertensi, itu banyak sekali yang bisa terjadi. Nah, bagaimana supaya mencegahnya? Balik lagi, intinya kita harus menjaga si berat badan itu tetap ideal. Terus kemudian tadi si dietnya itu harus baik ya, jadi bukan diet asal makan biar kenyang, tapi harus high quality diet, bukan poor diet. Terus ditambah dengan activity level yang sesuai gitu. Kalau sedikit tambahin ya, kalau menurut beberapa penelitian yang dibaca gitu, emotional eating itu lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, kenapa belum bisa dijawab, tapi datanya demikian. Apakah mungkin ya kalau laki-laki mungkin bisa lebih menyalurkan ke hobi, atau mereka lebih punya komunitas, atau lebih masa bodoh mungkin kan, lebih seperti itu terhadap masalah. Kalau perempuan mungkin lebih yang itu. Jadi kita sebagai sama-sama perempuan nih di sini harus lebih hati-hati gitu. Kalau punya masalah harus ingat bahwa, atau punya kondisi psikologis tertentu, harus ingat bahwa kita bertanggung jawab terhadap diri kita yang sehat gitu. Jangan sampai kita jadi abai, termasuk dalam pemilihan jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lagi ke diri sendiri ya, tadi kayak kata dokter Bel. Nah ini ada lagi, ini pertanyaan juga menarik dok, dari Happy Mom underscore 7919. Komplikasi penyakit apa aja yang akan ditimbulkan dari terjadinya emotional eating? Apakah ada dok mungkin riset atau dari sudut pandang medis, kalau dengan riwayat sakit A, B itu bisa makin memancing atau peluang emotional eating tadi dok? Oke, kondisi emotional eating itu sendiri kan karena adanya kondisi psikologis atau emosional dari seseorang gitu, terhadap apa ya, terhadap acceptance diri, kondisi diri gitu ya, termasuk penyakit-penyakit yang ada di dalam diri, biasanya penyakit yang kronis gitu. Penyakit-penyakit kronis itu bisa apapun ya, mulai dari penyakit infeksi kronis maupun penyakit metabolik kronis seperti kanker atau autoimun gitu. Itu pasti akan menimbulkan kondisi psikologis atau kondisi psikologis seseorang atau emosional seseorang yang akan mempengaruhi kebiasaan makannya gitu. Ada yang menjadi sangat menurun selera makannya atau justru sebaliknya. Jadi bisa saja penyebabnya adalah kondisi medis tertentu, tapi biasanya disebabkan karena yang kronis, karena biasanya akan mempengaruhi kondisi psikologisnya seseorang. Teman-teman, kan tadi kita udah infoin ya dok ya, akan ada 3 pemenang voucher OVO, dan Dermis juga ngasih paket nih 2,5 juta untuk fat reduction gitu ya. Nanti kita akan pilihin siapa pemenangnya, karena pertanyaannya banyak banget dokter. Kayaknya banyak yang sambil curhat ini yang mengalami emotional eating. Dokter boleh share nggak dok mungkin satu case pasien dokter selama ini yang mungkin konsultasi juga ke dokter Mel gitu, dia mengalami emotional eating, apakah memang akhirnya dietnya bisa berhasil? Nah itu ceritanya gimana gitu, sharing singkat aja sih dok, mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman. Oke, ini tadi ada sekalian saya nyambung ya. Ini ada pertanyaan dari apakah memang harus dibawa ke dokter atau konsultasi psikolog? Harus ya. Jadi memang kalau memang tadi ya harus self acceptance juga bahwa memang ketika kita needs gitu terhadap
orang lain yang bisa membantu kita dalam hal psikologis, ya datanglah ke situ, bisa psikolog, bisa psikiater untuk bantuan yang sampai ke medication gitu. Ada kasus memang yang demikian gitu, pasien perempuan usia 19, terus dengan berat badan hampir 118 awalnya gitu ya. Um, Terus kemudian datang dengan kondisi ya begini tadi, emotional eating. Jadi masalah psikologisnya saya nggak terlalu bisa bercerita banyak, dan tidak diceritakan juga oleh detail oleh dia. Kemudian dengan yang paling berdampak adalah karena memang distribusi lemaknya itu lebih banyak di bagian atas, sehingga memang yang paling berdampak waktu itu dia jalan tuh udah mulai sakit lututnya dan mulai kesusahan untuk jalan, karena memang distribusi lemaknya lebih banyak di tubuh bagian atas dibandingkan kakinya, sehingga kakinya udah kurang proporsional untuk mendukung dia jalan. Dia perempuan udah nggak bisa pakai heels, sekolah tuh akhirnya waktu itu dia harusnya masuk kuliah tapi dia akhirnya cuti karena memang dengan masalah ketidakpedeannya juga dengan kondisinya dia, akhirnya dia memaksa cuti. Dia cerita memang awalnya dia makan itu untuk supaya seneng gitu, jadi kalau misalnya ada masalah aku makan aku lebih happy, oke. Dan itu tidak bisa berhenti akhirnya gitu, dan berlanjut aktivitas levelnya nggak ada, terus akhirnya berat badannya sampai segitu. Memang awal-awal karena dengan berat badan segitu kita masuk ke treatment yang langsung dengan obat-obatan. Jadi memang dengan berat badan segitu, terus kemudian ketika kita periksa gitu kondisi metaboliknya juga sudah lumayan, jadi sudah masuk ke kondisi prediabetes waktu itu. Terus kemudian pasiennya juga sudah mengeluh dan sudah dikonsulkan juga ke arah osteoartritis. Terus ketika di treatment kita anjurkan untuk penggunaan obat-obatan, ternyata responnya sangat baik gitu. Responnya baik, dia mulai bisa tidur dengan baik lagi, stres levelnya juga mulai berkurang. Terus kemudian yang paling penting adalah self acceptance dia sendiri itu pada saat itu, bahwa ya tadi bahwa kondisi saya begini, tapi saya sebentar lagi mau masuk kuliah nih, saya harus masuk kuliah gitu. Kenapa? Karena saya ya harus catch up sama kondisi saya nantinya gitu. Motivasi dia paling penting tuh itu, sehingga ketika dia punya motivasi yang sangat kuat, dia mengaplikasikan apa semua yang disarankan, termasuk makan yang seharusnya. Makan yang seharusnya tuh demikian, porsinya demikian sampai saya bikinkan menu, terus habis itu diaplikasikan dengan sempurna, turunnya lumayan. Jadi lumayan progresif. Jadi sekarang hampir sudah 84 kilo, jadi turunnya udah banyak ya, udah hampir 30 sekian lah ya, dan itu masih ongoing gitu. Happy-nya adalah dia sekarang sudah bisa masuk kuliah, sudah bisa ngikutin kelas, walaupun berat badannya masih ya cukup obes gitu ya, masih di atas normal, tapi setidaknya dia sudah bisa menerima dirinya kembali lagi ke lingkungannya, bisa belajar, bisa berkarya. Itu kan paling penting sebenarnya. Dan self acceptance itu sangat baik, bahwa oke, kondisi saya masih begini, saya butuh seseorang untuk membantu saya. Dia akhirnya waktu itu juga ke psikiater, ngobrol panjang, dan rutin untuk datang kontrol ke saya juga gitu. Jadi bagaimana sebenarnya yang pertama, kalau untuk lose weight atau kontrol terhadap tadi emotional eating, itu semuanya sebenarnya ada di kita. Kalau dokter atau obat-obatan itu adalah pembantu dalam tanda kutip. Kita sendiri harus punya motivasi nih, bahwa memang motivasinya kita pengen kurus, kita pengen sehat, kita bertanggung jawab terhadap diri supaya badan kita tuh sehat gitu. Dengan demikian, karena kita punya tanggung jawab itu, maka apa yang harus dilakukan? Oke, saran dari dokter demikian dilakukan gitu. Jadi itu dulu motivasi dirinya sendiri yang harus diperbaiki, karena percuma kita pergi ke dokter tapi terus kemudian apa yang disarankan tidak dilakukan, kan tidak akan memberikan dampak gitu. Mau dokternya mau memberi obat atau hanya menu, karena menu makanan pun saya juga ada pasien yang tidak menggunakan obat sama sekali gitu ya, dari 120 turun jadi 80 tuh ada. Dari mana? Motivasi. Dia motivasinya adalah makan makanan yang sehat. Bisa gitu, bisa, tapi
Ya tadi, balik-balik lagi harus ke motivasi. Nggak ada kondisi yang tidak bisa diperbaiki kalau motivasinya sangat baik. Wah, ini tepuk tangan ya mungkin untuk tadi pasien tadi, mungkin teman-teman ini cerita tadi dari dokter Mel bisa motivasi kita ya, nggak mungkin, tapi poin pentingnya motivasi dari diri sendiri dulu ya, penerimaan diri ya dokter ya. Nah Ya, dok, kayaknya pertanyaan ini saya cukup menarik karena ini kayaknya mewakili beberapa case tertentu terakhir ya dok ya. Oke, dari Bubu underscore Aza, pertanyaannya dok, jika ternyata anak-anak juga terkena emotional eating, apakah bisa memicu kecerdasannya terganggu ya dok? Nah ini mungkin mewakili para moms di rumah sana dok. oke. Karena ujung-ujungnya si emotional eating ini akan menyebabkan peningkatan berat badan, kondisi obesitas pada anak-anak itu juga akan menyebabkan kondisi metabolik, baik nanti pada kondisi dia teenager atau pada kondisi dia dewasa, sehingga pasti akan menyebabkan suatu saat penyakit, sehingga apakah akan menimbulkan masalah penting ya pasti gitu. Jadi ketika anak-anak itu juga bisa mengalami obesitas, maka efek jangka panjangnya pasti bisa akan terjadi gitu. Kak, dok ini karena banyak banget pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang simpel ya dari saya dok, bisa nggak sih dok kalau kita lagi merasa emotional eating tapi nggak sempet konsultasi langsung gitu sama dokter, bisa nggak konsultasinya online, atau dokter bisa nggak deteksi apakah saya ini emotional eating by konsultasi online? Bisa Bisa dok. kan, kita bisa bisa konsultasi online dulu gitu kan, tapi memang nantinya setiap 1 bulan sekali lah minimal tuh harus ada konsultasi tatap muka gitu. Tapi setidaknya kalau yang per week atau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ringan, mungkin tidak harus selalu offline, bisa digantikan dengan konsultasi online. Nah tapi kadang ada memang, karena kita di klinik tuh ada pemeriksaan body composition namanya, untuk melihat tadi komposisi dari tubuh. Itu yang harus kita monitor. Kalau misalnya nanti ternyata penurunan berat badannya lebih banyak, turunnya otot atau cairan, nah itu kan tidak kita harapkan. Nah itu yang kenapa sih harus datang, karena harus diukur komposisinya tubuh itu tadi tuh. Kalau untuk konsultasi ininya kan bisa nih seperti kita begini kan Mbak gitu, tapi untuk ke klinik pentingnya itu untuk ukur komposisi dari tubuh kalian gitu, jangan sampai nanti kita turun ngerasanya udah benar secara timbangan, tapi pas dicek cairannya ikut banyak turun, ototnya ikut banyak turun. Jadi kan harus diperbaiki itu kondisinya, jangan sampai ototnya ikut banyak turun. Apa sih yang harus diperbaiki ketika ototnya banyak turun? Berarti ada dua, konsumsi proteinnya harus diperbanyak, sama olahraganya juga harus diperbanyak. Kadang-kadang kan orang terlena nih, ada yang bahkan tidak mau berolahraga sama sekali ketika ingin turunin berat badan. Nah ini nggak bisa gitu. Pada level tertentu harus dilakukan karena kita harus mempertahankan si massa otot tadi gitu. Begitu pula dengan cairan. Cairan juga tetap harus dalam range normal, karena kalau cairan yang tidak terpenuhi di dalam tubuh, banyak banget efek atau dampaknya gitu. Sehingga penting banget kadang-kadang offline dateng, tapi kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang aku menunya apa sih dok, atau aku boleh nggak sih makan ini, yang kayak gitu-gitu sih silakan aja, bisa banget dilakukan online gitu. Cuma memang paling enggak lah 1 bulan sampai 1,5 bulan sekali harus ketemu offline ya. Nah, berarti nanti teman-teman boleh kalau awal-awal silahkan nanti bisa, ini ada linknya udah saya tulis ya di kolom komen, silahkan dicatat linknya dokter Meliana, karena nanti kamu boleh sebelum ketemu langsung sama dokter Meli, diagnosisnya konsultasi online dulu aja di Yesel, tapi jangan lupa install aplikasi Yesel dulu ya dok. Kita udah pilihin nih pemenangnya, pemenang dari Instagram Live hari ini ada 3 yang mendapatkan voucher OVO 300.000 untuk 3 pemenang, dan juga khususnya mendapatkan hadiah tambahan dari klinik Dermis gitu, ada fat reduction ya setengah 2,5 juta. Oke dok, yang 3 mungkin dokter bisa pilihin untuk 3 pemenangnya Ya, sudah di oke. Yang menang adalah yang pertama itu @Dernita. Dernita. Saya juga mau sih dok.